paling lama jam 3 insya Allah. Eh, Seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini rencananya kita ada beberapa latihan yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi hari ini ya utamanya mengenalkan teman-teman lah ke apa namanya model-model soal ya, model-model soal yang saya ketahui gitu ya. Oke, saya mulai dengan latihan jurnal dulu, teman-teman. Nanti sambil jalan, kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan apa namanya langsung aja nyalakan mikrofonnya terus langsung bicara ya, teman-teman. Baik. Nah, di sini saya ada case PT KLM. Eh, PT KLM ini perusahaan manufaktur. Si PT KLM ini eh dia apa namanya melakukan dia manufaktur barang-barang perlengkapan kantor, sudah memiliki NPWP ya, sudah memiliki NPWP, terus sudah menjadi PKP, dan ini ada transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Juni. Kita diminta untuk eh apa ya, diminta nih ya. Kita diminta untuk menentukan pajak-pajak terhutang sehubungan dengan transaksi di atas, serta membuat jurnal atas transaksi kewajiban pajaknya. Oke, nah satu-satu nih. Jadi kalau eh, wajib pajaknya itu PKP, maka pada saat penyerahan kita harus lihat apakah itu terhutang PPN atau tidak gitu ya. Ya, normalnya sih setiap penyerahan, setiap penjualan terutang PPN, kecuali mungkin penjualan tertentu gitu ya. Seperti misalnya aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang pada saat perolehannya pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha ya. Nah, pertama, si PT KLM ada transaksi impor mesin. Syaratnya FOB Destination Point. Total cost-nya 50.000 US dollar. Insurance-nya 400 US dollar dan freight-nya 2.000 US dollar. PT KLM mempunyai angka pengenal impor. Biaya masuknya 5%, tarif PPh pasal 22 impor 2,5%. Nah, saat pengiriman di 5 Juni 2025, saat pembuatan PIB 10 Juni 2025, dan saat barang diterima 20 Juni 2025. Pembayaran transfer bank pada 29 Juni 2025 dengan kurs transaksi 16.600 itu pembayarannya. Tapi kita mesti cari nih kursnya. Oh, rupanya juga sudah ada di sini kursnya ya. Ya, jadi kursnya udah ada. Di sini kursnya saat pengiriman ada kurs tengah biaya, ada kurs KMK, saat pengiriman, saat pembuatan PIB, lalu saat barang diterima dan saat pembayaran ya. Nah, kalau kaitannya dengan impor ya biasanya kita menghitung dulu pajak-pajak terutang dalam rangka impor ya, atau pungutan dalam rangka impor.
Nah, apa aja pajak-pajak yang terutang dalam rangka impor? Nah, pasti ada bea masuk atau bea masuk tambahan kalau ada. Lalu ada PPN impor, ada juga PPh pasal 22 impor. Kemudian ada juga cukai, ya. Lihatnya di mana? Kalau saya biasa di portal INSW, di apa Indonesia National Trade Repository. Biasanya sih di situ saya melihatnya. Sini nanti kelihatan. Nah, di situ eh, bakal kelihatan sih untuk barang apa, jenisnya apa, itu tarifnya berapa, asalnya dari mana, tarifnya berapa, itu beda-beda. Ada tarif bea masuk, ada PPN impor, ada juga PPh pasal 22 impor. Nah, di sini apa yang diimpor? Nggak ada ya, mesin ya, mesin. Mesin. Mesin banyak nih. Ada daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin. Jadi banyak. Bahan bakar, minyak pelumas untuk mesin, preparat. Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin pertanian. Nah, ini mesin juga. Dari jenis yang digunakan mesin pos 8420. Mesin dari jenis, coba ini, misalkan ini detail. Nah, di sini ada informasi tarifnya, ini bea masuknya, kemudian PPN-nya, lalu PPh-nya. Di sini jelas nih. Termasuk kalau misalnya ada yang lain, PPN BM, cukai, bea masuk, AD apa nih? Bea masuk AD apa ya? Bea masuk TP, bea masuk IM, bea keluar PK, tarif dinas sawit, apakah dia wajib walapor. Kemudian ada tarif preferensi. Nah, ini tarif bea masuk khusus untuk negara-negara yang terikat pada perjanjian-perjanjian tertentu dan perjanjian itu sudah diratifikasi di Indonesia. Jadi tadi misalnya bea masuk 15% kalau negaranya adalah Korea, berarti di sini ya PMK 152 2023. Pak, maaf eh Pak. ya nggak di itu ya, nggak di share ya? Iya, slide-nya kagak share, kagak update Pak. Diam di Excel. Iya 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 iya, ntar saya lupa biasa saya share screen. Nah ini maaf ya, aduh, terima kasih terima kasih. Saya biasa ini ya pakai insw.co.id INTR, nah, Indonesia National Trade Repository. Nah, tinggal nyari uraiannya kayak tadi mesin. Nah, ini contohnya ada plastik, ada ban dari jenis untuk kendaraan mesin industri. Nah, ini ada tarif-tarifnya, pungutannya dalam rangka impor. Lalu yang ini tarif preferensi ini adalah tarif bea masuk, tarif bea masuk. Seperti contohnya ini tadi untuk Korea yang ASEAN Korea Free Trade Agreement, kalau dia pakai ini, maka tarif bea masuknya 0%. Tahun 2023. Tarif tahun berikutnya sesuai PMK yang berlaku, cuma 2023 aja. Oh, ini nih, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, 2025 sama 2026 masih 0% untuk ini. Jadi kalau teman-teman mau beli barang di luar ya bisa lihat ke sini juga untuk referensi. Nah, beli dari Cina apa beli dari India, gitu kan? Nah, oke, contoh aja. Nah, eh, kalau cara ngitungnya kan teman-teman udah oke ya, bolak-balik. Jadi yang kita pakai adalah kurs KMK saat terutangnya bea masuk atau saat pembuatan PIB. Nah, di sini saat pembuatan PIB, kurs KMK-nya adalah di tanggal 5 Juni, ya, saat pembuatan PIB-nya kan 5 Juni. Oh, saat pembuatan PIB
di 10 Juni. Saat pengirimannya 5 Juni. Oh, kita pakai berarti di 10 Juni ya. Kurs KMK saat pembuatan PIB di 10 Juni. Kebetulan masih sama kursnya. Nah, ini kurs dapat dari mana? Kalau saya biasa eh, nyarinya malah di Orpex, nggak di pajak.go.id. Kalau saya kurs malah di sini enak. Kalau di pajak.go.id, ada nggak ya? Seenak ini nggak ya? Seenak Ortex nggak ya? Nah, itu malah nggak bisa ya. Begitulah. Nah, jadi saya lebih suka pakai ini nih. Kayak kurs KMK atau kurs setengah BI. Nah, jadi lebih gampang nyarinya di sini. Tadi soalnya adalah 10 Juni ya. Kurs kita mau cari kurs KMK tanggal 10 Juni. 10 Juni 2025. 10 sampai 10 ya. Sampai 10 sampai 11 deh. Mata uangnya dolar Amerika Serikat. Submit. Nah, oh, nih 4 sampai 10 Juni di 16254. Ya. Benar dong, 16254. 4 sampai 10, berarti tanggal 5 juga sama ya. 16254. Maka dengan kurs 16254, harga impornya itu di 851 juta. Nah, harga impor ini adalah DPP biaya masuk ya, biaya DPP pungutan-pungutan dalam rangka impor kecuali PPN sama PPH ya. Kalau PPN sama PPH nanti apa namanya? Kalau PPN PPH nanti ini apa namanya? DPP-nya adalah harga impor ditambah biaya masuk ya. Nah, jadi diketahui biaya masuknya 5% di 42 juta. Nilai impornya jadi 894.295.080. PPH pasal 22 impornya di 2,5% jadi 22.357.377 rupiah. Ini 2,5% dari nilai impor. Nah, kemudian DPP PPN sekarang 11/12 ya. Tadi di sini juga ada nih. DPP PPN tuh. DPP berupa nilai yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Jadi 11/12 dari nilai impor. Nah, nilai impornya 894, 11/12-nya jadi 819. PPN impornya 12%, jadi PPN impornya 98 juta. Jadi jumlah pajak dalam rangka impor itu ada 1, 2, 3. Salah. 1, 2, 3. Ya, masuk PPh pasal 22 impor sama PPN impor. Jadi totalnya 163.315.316 rupiah. Nah, jadi pertama kita cari pajaknya udah ketemu ya. Udah ketemu jumlah pajaknya 163 juta. Nah, kemudian tinggal bagaimana mencatatnya. Nah, FOB-nya atau syarat pembeliannya itu FOB Destination Point. Nah, kalau syarat pembeliannya FOB Destination Point, berarti penjualannya itu kita akui pada saat barangnya kita terima. Berarti kan? Nah, jadi karena kita akui pada saat barangnya kita terima, maka kita pakai kursnya pada saat kurs barang diterima. Pakai kurs apa?
Nah, kurs setengah BI atau kurs KMK. Nah, untuk keperluan pencatatan, eh, disarankan menggunakan kurs setengah BI ya. Sini 16.378. Di jumlah tercatatnya 858 juta. Ini pembeliannya. Nah, kemudian ini kan barang udah diterima, jadi langsung masuk persediaan ya. Jadi nggak perlu ada lagi persediaan dalam perjalanan kan, karena FOB-nya destination point. Lalu kemudian tinggal saat pembayaran. Nah, saat pembayaran, kurs transaksinya di 16.600. Jadi jumlah pembayarannya 869.840 gitu ya. Jadi jumlah tercatatnya 858, tapi kita bayarnya 869. Jadi ada rugi selisih kurs 11 juta. Padahal duitnya sama-sama 52.400 USD itu. Sama segitu. Tapi karena ada perbedaan selisih kurs, jadinya ada rugi selisih kurs. Atau untung. Ini kebetulan rugi ya soalnya. Sekarang tinggal jurnalnya. Jurnalnya pada saat pembayaran pajak-pajak dalam rangka impor atau pungutan dalam rangka impor, ada bea masuk, PPh pasal 22, sama PPN masukan. Ada kas dan bank, 63 juta. Nah, saat pembelian diakui atau barang diterima dengan FOB Destination Point, dengan metode perpetual, dia akan mencatat persediaan bertambah. Kemudian, eh, apa pajak-pajak yang tidak bisa diminta kembali itu menjadi komponen harga perolehan. Jadi si biaya masuk tadi itu harus dikapitalisasi ke harga perolehan persediaan. Jadi biaya masuk pada persediaan. Kemudian saat pembayaran ya, saat pembayaran hutang usahanya kan 858 juta. Tapi kita bayarnya 869. Kenapa kok kita pakai kursnya begitu ya? Karena kan ketika kita nggak punya rekening dalam falas valuta asing, berarti antara kita menukarkan dulu eh, apa namanya mata uang kita dengan mata uang asing, atau kita melakukan transfer melalui rekening kita yang mata uang rupiah ke rekening mata uang asing. Jadi kalau kita melakukan transfer, maka akan ada kursnya, kurs pada saat transaksinya di sana, karena itu mengikuti kursnya bank ya, kursnya bank dan itu beda-beda. Nah, ini ya, jadi itu saat pembayaran. Lalu kedua ada si PT KLM membayar konsultan hukum. Konsultan hukum ini merupakan PT dan PKP sebesar 30 juta. Nah, si konsultan PT dan PKP. Nah, yang dibayar apa? Honor konsultan hukum. Berarti pembayaran jasa kepada badan. Kalau pembayaran jasa kepada badan berarti ada PPh pasal 23 yang dipotong. Nah, kalau pembayaran jasanya kepada orang pribadi yang dipotong adalah PPh pasal 21. Nah, lalu karena yang menyerahkan adalah PKP, jadi karena si konsultan hukum PKP, maka atas penyerahan jasa yang diberikan, dia harus memungut PPN. Nah, kemudian kita eh, bisa mengkreditkan PPN tersebut. Jadi, identifikasi pajaknya ada pasal 23, ada PPN juga. Pasal 23 sama PPN. Besaran pasal 23 yang dipotong berapa? Jumlah pembayaran 30 juta, DPP PPh pasal 23-nya ya 30 juta, ada PPh pasal 23 2%. Itu 600.000. Kemudian PPN-nya
Hmm, nilai penggantian atau nilai transaksinya itu 30 juta. Jadi DPP-nya 11/12 kali 30 juta. Nah, 11/12 kali 30. 10 bagi 3, 4. 10/4 berarti 2,5. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi 27,5 ya. 27,5. 11/12 ya. Nah, kemudian PPN-nya 12% dari 27,5, jadi 3.300.000 ya PPN-nya. Ya sebenarnya sih simpelnya 11% PPN. Tapi kalau kita nggak sebutkan DPP-nya, nanti khawatir mengurangi kesempurnaan jawaban ya. Nah, ya itu ya. 3.300.000 PPN-nya. Lalu jurnalnya bagi PT KLM, dia membayarkan biaya jasa konsultan hukum, kemudian PPN yang sudah dipungut menjadi PPN masukan. Nah, lalu eh, ini adalah uang yang dia keluarkan ya untuk membayar jasa konsultan hukum sama eh, ya konsultan hukum. Kemudian dia motong PPh pasal 23 600.000 ya. Ini dia PPh pasal 23 600.000. Ya, jasa konsultan hukum yang dia bayar berarti 33 kurangi 600 tuh. Oke, 2.700. Lalu selanjutnya ada penjualan perlengkapan kantor kepada eh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini berarti penjualan ke instansi pemerintah gitu ya. Nah, kalau penjualan ke instansi pemerintah, ada kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pemungutan baik PPN maupun PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Nah, ini dalam hal ini yang dijual ada barang. Kalau barang yang dilakukan pemungutan di PPh-nya itu PPh pasal 22. Nah, jadi ada PPh pasal 22, ada juga PPN ya. Nah, PPh pasal 22, nilai kontrak 99 juta, nilai kontrak biasanya termasuk PPN. Jadi untuk mengetahui DPP-nya, ini eh, untuk mengetahui DPP PPh pasal 22 ya kita 100/111. Kita bisa lebih ribet sih. Misal kita cari dulu DPP PPN berapa, setelah cari DPP PPN-nya kita cari nilai transaksinya gitu kan. Tapi kan kita udah tahu secara efektif tarifnya itu di 11%. Jadi kita bisa langsung aja. Nah, jadi di kontrak 99 juta itu udah termasuk PPN tuh. Nah, jadi DPP-nya hanya eh, jadi DPP-nya 89, PPh pasal 22 1,5%, 1.337.838 rupiah. Nah, kemudian DPP PPN-nya adalah 11/12 dari DPP PPh pasal 22 ya. Jadi dia di 81 juta. PPN-nya 12%, jadi 9.810.811. Nah, jurnalnya saat penyampaian tagihan
Dia jurnal piutang usaha penjualan pada PPN dipungut instansi pemerintah. Nah, kalau kita lihat pada saat dia beli ini masuk persediaan, ini dijual mesin apa jual apa sih? Per mesin. Oh, kita nggak tahu nih. Ini asumsi kalau dia persediaan ya. Ini asumsi kalau dia persediaan. Kalau dia bukan persediaan, ini bisa jadi ini nih aset tetap mesin. Nah, nanti tergantung ininya ya. Saya tadi langsung ke persediaan. Dia manufaktur apa sih? Manufaktur barang-barang perlengkapan kantor yang diimpor mesin. Nah, jadi ini lebih tepat masuknya aset tetap mesin lah ya. Kalau persediaan kayaknya kurang tepat deh. Maksudnya nggak barang-barang perlengkapan kantor kan tidak termasuk mesin gitu maksudnya. Jadi itu aja lah. Kemudian balik lagi kepada bendahara. Ini maksud saya tadi kenapa balik ke persediaan? Karena kalau kita pakai metode perpetual, nah berarti jurnalnya pada saat kita penyampaian tagihan, ini kan kita sudah terbitin invoice. Di sini kita harusnya sudah mencatat adanya harga pokok penjualan. Kalau kita pakai metode perpetual, pada berkurangnya persediaan karena barangnya dijual. Nah, tapi kita tidak tahu di soal berapa HPP-nya ya. Ini asumsi dia pakai perpetual. Nah, terus saat penerimaan pembayaran atau bukti pungut PPh pasal 22, maka kita terima uangnya, terus terima bukti pungut PPh pasal 22, kemudian terima SS, enggak ya, ini faktur pajak ya, terima faktur pajak kode 02. Nah, sehingga piutang usahanya berkurang, jadi habis tuh piutang usahanya. Oke, itu nomor apa nih? 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, menjual perlengkapan kepada PT Berkah nilai jual 100 juta. Apakah ada PPh di sini? Ada, tapi nanti ya, nanti belakangan. Jadi atas transaksi ini langsung adalah yang terutang menjual perlengkapan berarti hanya PPN aja ya. PPN aja. Di PPN, jumlah pembayarannya 100 juta, berarti DPP-nya 11/12. 1 juta, PPN-nya 12%, jadi 11 juta. Nah, terus nomor 5, menerima pembayaran sewa ruangan dari kantor pengacara Halim dengan sewa sebesar 100 juta. Masa sewa 1 tahun sejak April 2025 sampai Maret 2026. Nah, ini pembayarannya jumlahnya 100 juta. Bayarannya 100 juta, masa sewanya 1 tahun, April sampai Maret. Ini karena masa sewa 1 tahun, kita alokasi aja ya. Berarti ini sewa dibayar di muka nih nanti. Nah, terus ini kan di bulan Juni ya? Iya, ini kan di bulan Juni ya. Bulan Juni, Juni apa Juli ya? Ya, Juni lah. Ini kan di bulan Juni. Nah, sementara sewanya sejak April. Nah, berarti udah ada pembebanan biaya sewa tuh sebelumnya ya. Jadi ada yang udah bisa kita akui sebagai eh, biaya ya.
Kalau DPP-nya sih tetap. DPP-nya, maksudnya DPP PPA finalnya itu 100 juta ya. Bukan dari eh, jumlah terutang setiap bulannya atau yang sudah terutang, tapi dari jumlah pembayaran. Lihat, pajak-pajak terutangnya ada PPA final sewa. Nah, kemudian eh, PPA final sewa tanah dan bangunan sesuai pasal 16 ini menerima pembayaran dari kantor pengacara Halim. Jadi si kantor pengacara Halim eh, nyewa ruangan ke kita, gitu kan? Kantor pengacara Halim nyewa ruangan ke kita, berarti ada pendapatan tadi ya, bukan biaya, ada pendapatan yang kan mulainya dari Mei ya. Mulainya dari April apa Mei tadi? April. Mulainya dari April, sementara bayarnya di Juni. April, Mei, Juni, 3 bulan. Nah, jadi jumlah pembayarannya 100 juta, jadi DPP PPA finalnya, atau DPP-nya 100 juta itu, kemudian PPA finalnya 10%, jadi 10 juta. Lalu PPN-nya, nah PPN-nya sewa ya, sewa 100 juta kan, sewanya, kemudian DPP-nya berarti 11/12 kali 100 juta. Jadi di sana 91 ya. Oh enggak, iya. 11/12 kali ininya ya. 11/12 kali jumlah sewanya, yaitu 100 juta. Jadi DPP PPN itu di 91.667. Kemudian eh, kali tarif PPN 12% ya. Langsung kali tarif PPN 12%. Jadi pembayaran yang diterima ada 100 juta dikurang DPP PPA final 10 juta dikurang PPN yang di store, ya itu aja sih kayaknya. Oh, sama termasuk PPN yang kita pungut ya. Hitungan pendapatan. Pembayaran yang diterima 101 juta. 100 itu dari jumlah pembayaran sewanya. Kemudian mana tadi ya? Bayaran ya. Di 80 berapa nih? 101 juta ya. Kemudian pembayaran jadi masa sewanya itu kan mulai dari April, tapi pembayaran baru diterima Juni. Berarti udah ada 2 bulan yang bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, jadi seharusnya pada saat bulan sebelum kita terima pembayaran, tapi sudah jatuh tempo, harusnya kita terbitin tuh tagihannya. Nah, tapi ini asumsi belum ada tagihan. Nah, kalau asumsi belum ada tagihan, eh, harus dilihat di kontrak ya. Data kontrak, apakah eh, si perjanjian ini terutang setiap bulan? Dan kalau setiap bulan, tiap tanggal berapa? Nah, kan bisa gitu juga ya. Nah, jadi pendapatan yang sudah bisa diakui pada saat pembayaran, bayaran di bulan Juni adalah nilai sewa setahun, ya 12 tahun kali 100 juta. Terus eh, dari 100 juta itu yang sudah berjalan, jadi per bulannya 8.300.000, yang sudah jalan 2 bulan, yaitu April sama Mei. Juni kan
baru mulai jalan nih, April sama Mei. Jadi 16.666.000. Nah, jadi jurnalnya masa sewa sudah berjalan, berarti ini yang bisa diakui sebagai pendapatan 16. Terus sewa diterima di mukanya tadinya berapa? Tadinya 100 ya. Sekarang kita kurangin 2 kali 100 jadi 16 ya. 16. 666, 697. Sisanya masih jadi pendapatan diterima di muka. Jadi bisa aja kita langsung begini, kas, bank, biaya final, pendapatan sewa kita akuin, lalu pendapatan sewa diterima di muka pada PPN keluaran. Nah, kalau sebelumnya sudah diakui pendapatan sewanya, artinya si invoice-nya udah terbit, maka apa namanya, tinggal dilakukan offset aja ya, atas pendapatan sewa pada pendapatan sewa. Kemudian ada dividen dari PTMNO. 25 juta dividennya. Kepemilikan pada PTMNO 25%. Nah, ini kalau jawaban saya, dividen itu, eh, dividen kan di pasal 4 ayat 3 huruf F, termasuk dividen yang diterima dari dalam negeri, itu bukan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini dividennya diterima dari PT MNO itu ya. Di mana ada hubungan kepemilikan di situ 25%. Nah, dia terima dividen. Nah, jadi kalau menurut saya sih eh terima dividen kan normal-normal aja ya. Terus eh nah ini karena terima dividennya dari PT di dalam negeri ya, ke PT di dalam negeri juga, maka ini bukan merupakan objek pajak. Nah, tapi sekalipun dia tidak terutang PPh atas dividen, eh mungkin ada kemungkinan dia kena terutang pajak yang lain nggak? Ya bisa aja kalau misalnya ada pajak daerah, ada PPN, ya bisa aja kena. Jadi jurnalnya kas bank dan investasi pada PT MNO. Eh, ya di sini terjadi karena antara PT KLM sama MNO ya, antara KLM sama MNO ini ya dua-duanya sama-sama badan ya. Ya kas bank, dividen, investasi pada PT MNO. Nah, ini penerimaan dividennya. Karena kepemilikan lebih dari 20%, maka investasi dicatat dengan equity method. Jadi kas bank pada investasi pada PT MNO. Ya. Lalu selanjutnya menerima imbalan jasa teknik dari PT Sejahtera 100 juta rupiah. Ini PPN lagi, PPN atas jasa. Nah, tapi atas jasa ini kayaknya udah selesai ya. Pajak-pajak yang terutang, kita yang menyerahkan jasa kepada pihak lain, ya berarti ada PPN. Ada juga karena pihak lain itu sebagai pemotong atau pemberi kerja, maka harus dipotong PPh pasal 23. Jadi DPP-nya 100 juta jumlah pembayaran
Jadi PPA pasal 23-nya 2 juta, PPN-nya DPP-nya 91 juta, PPN-nya 12% jadi 11 juta, jadi jumlah kas bank diterima 109 juta. Selanjut, menerima pembayaran dividen dari luar negeri, JKL Corp di Qatar, 160 juta. Atas pembayaran tersebut, pemerintah Qatar udah ngenain PPh 10%. Nah, kepemilikan PT KLM pada si Corp itu ya 25 juta. Kok 25 juta? Kepemilikannya 10%, dividen diterima 40% ya. Kok 25 juta. Nih, 40% dari laba bersih, kepemilikannya itu 10%. Nah, dividen yang dibagikan 40% dari laba bersih di 2021. PT KLM menginvestasikan semua dividen yang diterima. Nah, di pasal 4 ayat 3 huruf F, dividen dari luar negeri itu menjadi apa namanya? Bukan objek pajak, dikecualikan dari jadi objek pajak kalau misalnya pertama dibagikan dividen itu dibagikan minimal sebesar 30% dari laba. Itu syarat satu. Kemudian syarat kedua, dari dividen yang dibagikan paling sedikit ya, paling sedikit berapa ya? Paling sedikit 30% ya. Nah, minimal 30% dari laba tersebut diinvestasikan. Nah, sesuai dengan proporsinya, proporsi kepemilikan sahamnya. Jadi dalam kasus ini kita lihat proporsinya itu 10%. Ya. Dividen dibagikan 40%. Jadi kalau si 10% dari 40% itu, sorry, eh, pemerintah Qatar udah menggunakan 10%. Tapi di Indonesia kepemilikannya 10% ya. 10%. Jadi kalau 10% dari 40% itu diinvestasikan semua, selama minimal 3 tahun, 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun, eh, maka dia menjadi bukan objek pajak. Iya, harus memenuhi syarat diinvestasikan ya, syarat investasi. Jadi dividen terima 160 juta, PPh dibayar luar negeri 10%, 16 juta, jadi jumlah bersih dividen 144. Jadi kita keakui 144 ada biaya PPh dividen sama pendapatan dividen. Nah, kenapa kita akui ini sebagai pendapatan dividen? Beda sama tadi di atas, kita akui sebagai dividen yang tadi itu kita, nah, kita terima pas sebagai pengurangan nilai investasi ya, karena kepemilikannya pakai equity method. Nah, jadi dia akan mengurangi nilai investasi. Nah, kalau eh, apa cost method, kalau cost method kan hanya mengincar selisih harga ya. Jadi hanya 10% soalnya ya. Nah, kalau cost method dia akan diakui sebagai pendapatan dividen. Nah, karena kepemilikan belum lebih dari 20%, maka diakui dengan cost method. Nah, lanjut, bayar sewa angsuran PPh pasal 25, 50 juta. Baik, dividen, PT MNO, KLM, udah. JKL udah, semuanya udah memenuhi syarat investasi.
Lalu membayar angsuran PPh pasal 25. Nah, jurnalnya tinggal PPh pasal 25 dibayar di muka pada kas dan bank. Kemudian selanjutnya ada membayar biaya sewa gudang. Nah, kalau tadi soalnya itu menerima pembayaran, kalau yang ini soalnya membayar biaya sewa gudang. Pembayarannya di Juni, sewanya 1 tahun sejak Juli sampai dengan Juni. Nah, ini berarti pembayaran di muka semuanya karena pembayarannya dilakukan di awal masa sewa dan langsung apa namanya, langsung lunas lagi ya di awal masa sewa. Dan yang memberikan jasa penyerahan sewa ya, ya yang maksudnya yang menyewakan itu non PKP, jadi nggak kena PPN juga nih. Oke. Jadi ini ada kita harus motong PPh pasal 4 ayat 2 sewa, PPN tidak terutang. Jumlah pembayaran 50, DPP-nya 50, PPh pasal 4 ayat 2 finalnya 10% jadi 5 juta. Jadi kita akui eh, sewa gudang dibayar di muka 50 juta pada hutang PPh final dan kas bank. Nah, karena kita motong nih. Oke, perhitungan biaya sewa yang bisa diakui di 2025. Ya. Berarti setengah tahun kan? Setengah, karena Juli ya, Juli sampai Desember 6 bulan ya, setengah tahun. Jadi eh, sewa per bulannya 416, setengah dari 50 juta aja sih simpelnya. Jadi biaya sewa di 2025 25 juta. Jurnalnya biaya sewa gudang pada sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di mukanya tadinya 50 berkurang jadi 25, jadi sisa 25 juta ya. Nah, kalau si bapaknya maunya gross up, maunya eh bersih ya, maunya bersih 50 juta gimana? Ya, kalau maunya bersih 50 juta berarti DPP-nya dinaikin ya. DPP-nya dinaikin. Jadi 50 juta itu adalah sudah bersih, sudah 100% kurangi 90%. Jadi DPP-nya kalau mau gross up ya di 55 juta. Nah, kalau di 55 juta nih, kalau kita lihat, nah, sewa gudang dibayar di mukanya jadi 55. Terus ada hutang PPh final harus yang dipotong harus di store. Kemudian kita dapat uang, kita mengeluarkan uangnya 50 juta ya ke si Pak ini. Nah, terus biaya sewa gedung yang bisa diakui di 2025 adalah, nah ini angkanya lebih keriting lagi ya. 27, 777, 77, 777, 777 terus gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Di biaya sewa gudang pada biaya biaya sewa gudang pada sewa gudang dibayar di muka. Ya. Satu lagi ada pembayaran gaji. Ada pembayaran gaji sebesar 300.000, di mana dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar 15 juta ya, sebesar 15 juta PPh pasal 21-nya. Kemudian ada iuran pensiun 7,5 juta. Lalu eh, ada program BPJS ya, program BPJS. Baik JKK, jaminan kecelakaan kerja,
terus jaminan kematian, jaminan hari tua, sama ya, jaminan pemeliharaan kesehatan. Ini sih tinggal ngitung dulu aja ya. Ya, gaji 300. Potongannya ada PPh pasal 21, iuran pensiun sama JHT dan BPJS kesehatan karyawan. Nah, untuk pasal 21 selalu kita persiapkan sampai take home pay ya. Maksudnya dapatnya berapa? Karena biasanya juga bisa jadi ada pertanyaannya gitu take home pay. Nah, terus perhitungan biaya BPJS-nya ini dari jumlah pungutan ya, dari jumlah iuran yang dibayarkan. Jadi BPJS-nya ada JKK, jaminan kecelakaan 1%, jaminan kematian 0,3%, jaminan hari tua yang tanggungan sendiri perusahaan itu 3,7. Inilah yang menjadi biaya perusahaan. Nah, tapi yang menjadi biayanya karyawan, nah ini dia nih kalau nggak salah. Oh nggak, mana sih? Yang jadi biayanya karyawan, pertama BPJS Kesehatan Karyawan 1% sama eh, bebannya karyawan ini JHT karyawan 2%. Jadi BP Jam Sosteknya itu di 15 juta, BPJS Kesehatannya 12 juta. Ini biaya BPJS yang menjadi tanggungan perusahaan. 15 tambah 12. Jadi jurnalnya gaji 300 juta, kemudian ada biaya BP Jam Sostek 15 sama biaya BPJS Kesehatan 12 juta. Lalu yang ditransfer take home pay-nya 268.500 dengan perhitungan ini tadi. Kemudian ada hutang PPh pasal 21, hutang iuran pensiun sama BP Jamstek dan BPJS Kesehatan. Pada saat pembayaran PPh pasal 21 dan iuran BPJS, maka hutang-hutang pada kas bank. Nah, setelah kita melihat ini ya, harusnya setelah itu direkonsiliasi ya, direkonsiliasi untuk melihat pajak-pajak terutang kudunya. Tapi kan ini bukan begitu ya soalnya. Ini soalnya cuma jurnal aja ya. Jadi nggak perlu ke situ ya. Oke, ini soal-soal contoh soal jurnal. Lalu saya mau lanjut soalnya. Eh, ada 5 soal sih, tapi kayaknya ada yang udah deh. Sebentar. Hitam putih, sewa gedung udah, BCG, cek kaos. Sewa gedung ini udah nih yang nomor 4. Ini udah kita bahas kemarin. Jadi ini saya delete aja. Terus dana otonomi, Jekgos, BCG, sewa gedung, hitam putih biru. Gak banyak ya. Payung dunia ya ada cuma satu, dua, tiga, empat soal. Nah, kita coba ya 4 soal.
Nah, PT Yamada merupakan bentuk usaha tetap di bidang manajemen. IJ. Merupakan bentuk usaha tetap di bidang jasa manajemen. Head office-nya itu ada di Laos. Yamada terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing. Nah, data koreksi fiskalnya tahun 2022 ada pendapatan 90 miliar, biayanya 82 miliar, laba bersihnya 8 miliar, pajak terutangnya 2,2 miliar. Ada laba setelah pajak 5,8 miliar. Jadi secara fiskal apa namanya? Laba bersihnya 10 miliar, jadi biaya-biayanya ada koreksi 2 miliar. Lalu PPh terutangnya di 22%, jadi 2,2 miliar. Nah, jika diketahui antara Indonesia dengan Laos tidak terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda, maka branch profit tax yang harus dibayar berapa? Oke, branch profit tax. Branch profit tax ini pasal 26, pasal 26. Nah, 20% sih. Branch profit tax itu 20% dari penghasilan kena pajak dikurangi dikurangi pajak ya. Ya dikurangi PPh-nya. Jadi dari penghasilan kena pajak 10 dikurangi PPh-nya 2,2 berarti kan 7,8 ya. 7,8 M kali 20%. Nah, simpelnya itu sih 7,8 M kali 20%. Jadi branch profit tax adalah penghasilan kena pajak yang dikurangi PPh terutang di Indonesia, maka dikalikan 20%. Nah, jadi 1560 jawabannya. Nah, ini ya 1560. Kemudian PT Kayu Mendunia mengalihkan mobil dinas sedannya kepada Boris, pegawainya, sebesar nilai buku fiskalnya pada tanggal 9 Oktober 2024. Harga pasar mobil itu 150 juta, sedangkan nilai buku fiskal 120 juta. Atas pengalihan tersebut, maka hmm, eh, jadi dijual ke Boris harganya 120 juta berarti ya. Nah, sementara nilai sisa buku fiskalnya juga 120 juta. Jadi secara singkat nggak untung ya. Nggak ada untung, nggak ada rugi tuh. Harganya pas. Secara singkat begitu. Tapi apakah menurut Undang-Undang PPh begitu? Sama. Nah, kita lihat transaksi yang terjadi ini nature-nya adalah penjualan aktiva perusahaan kepada karyawan. Jadi perusahaan menjual kepada karyawan. Nah, berkaitan dengan keuntungan penjualan aktiva itu adanya di pasal 4 ayat 1 huruf D atau di pasal 10 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 huruf D intinya keuntungan penjualan aktiva eh, itu adalah dari harga jual kurangi harga beli kan gitu ya. Nah, dalam hal antar transaksi itu ada hubungan istimewa, maka DJP kan punya hak untuk menetapkan besaran perubahan. Nah, kemudian di pasal 10 ayat 1, di pasal 10 ayat 1, kalau tidak ada hubungan istimewa, dalam hal jual beli, maka nilai transaksi atau nilai perolehan dalam hal tidak ada hubungan istimewa, maka sebesar nilai yang sebenarnya. Tapi kalau ada hubungan istimewa, maka sebesar yang seharusnya, ya. Kalau seharusnya itu berarti wajar ya mengikuti harga pasar. Tuh mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini ada hubungan istimewa? Apakah antara eh, karyawan dengan perusahaan ada hubungan istimewa? Ya, nah ini penjelasannya.
Kalau wajib pajak menjual harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari nilai perolehan, selisih menjadi keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, harga jual dipakai adalah harga pasar. Harga pasar. Nah, kali ini ya harus dilihat si Boris ini merangkap sebagai pemegang saham nggak? Kalau dia merangkap sebagai pemegang saham, maka klausul ini berlaku. Terus pasal 10. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya. Oke, tadi ya. Nah, hubungan antara perusahaan dengan pegawai itu tidak termasuk dalam hubungan istimewa di pasal 18 ayat 4. Nah, kesimpulannya, nilai penjualan diakui adalah nilai yang sebenarnya. Dalam hal ini, yang sebenarnya adalah sebesar nilai sisa buku fiskal. Jadi, atas transaksi ini tidak ada pencatatan keuntungan atau kerugian. Nah, itu ya. Terus PPN-nya gimana? Kalau ada nomor 3 ini sama. Nomor 3. Nah, PPN-nya kalau misalnya si PT Kayu Mendunia ini eh, apa namanya? PKP ya, maka dia harus mengut PPN. Tapi enggak, karena ini kan mobil dinas sedan. Nah, mobil dinas sedan kalau dia perolehannya sebelum tahun 2000 ya, nggak boleh dikreditkan ya. Dia nggak boleh dikreditkan pajak masukannya. Nah, ketika pajak masukan nggak boleh dikreditkan karena dia mobil sedan, station wagon yang buat dipakai, bukan buat dijual, bukan barang dagangan, maka dia nggak bisa dikreditkan. Oke, lanjut. Kayu mendunia lagi, ini sama ya. Oh, ini sama. Cuma ini ada ini yang lain. Oh, ini kalau nomor 2, ini dari sudut pandang perusahaan, dari sudut pandang ke PT Kayu Mendunia. Nah, dari sudut pandang Borisnya gimana? Nah, dari sudut pandang si Boris, apakah itu menjadi penghasilan? Nah, ini yang dibahas di nomor 3. Kita sih ngelihat di PMK 66 ya. Jadi sebenarnya ini kan penghasilan apa namanya? Ini penggantian atau imbalan sebuah dengan pekerjaan dalam bentuk natural kenikmatan. Nah, kemudian eh, sesuai dengan lampiran PMK 66, pemberian natural berupa kendaraan tidak termasuk dalam natural kenikmatan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh. Yang ada itu fasilitas, ya. Yang ada itu fasilitas. Nah, kalau pemberian natural, pembelian barang berupa kendaraan itu tidak yang dikecualikan. Nah, sesuai dengan pasal 22, karena dia tidak dikecualikan, dia menjadi eh, natura yang menjadi objek pajak gitu ya. Dan itu harus dinilai dengan nilai pasar. Nah, jadi walaupun nilai sisa bukunya 120 juta, nah tapi karena nilai pasalnya 150 juta, maka pegawai tersebut memperoleh penghasilan 150 juta ya, sebesar nilai pasar ya. Jadi si mobil tersebut artinya harus dihargai sebesar nilai pasar 150 juta. Nah, tapi kan dia ngeluarin 120 juta. Jadi ada selisih nih. Selisih biaya dibayar apa biaya pembelian 120 juta bagi, jadi ini ada keuntungan bukan keuntungan ya,
Natura ya, penerimaan Natura. Kendaraan. Apa beda Natura kenikmatan? Kalau Natura itu barang, kalau kenikmatan itu fasilitas. Jadi ada penghasilan 30 juta ya. Sewa gedung udah, lihat aja. Kemudian PT Ekologi Dana Otonomi membayar PBB 9 juta atas villa karyawan yang berada di Cisarua, Bogor, tanggal 9 Juli 2025. PT Ekologi Dana Otonomi merupakan perusahaan perdagangan bahan baku kimia dengan konsumen dalam dan luar negeri. Perlakuan perpajakan atas villa karyawan ini gimana ya? Simpelnya sih, saya mau bilang bahwa ini non-deductible expense. Sudah paling amannya sih begitu ya. Paling amannya non-deductible expense. Tapi saya coba explore lebih lebih ini ya, explore lebih lanjut. Nah, pertanyaan pertama adalah ini villa untuk karyawan atau villa milik karyawan? Nah, gitu. Jadi perlu dielaborasi dulu. Kalau villa milik karyawan, hubungan antara perusahaan dan karyawan merupakan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi pembayaran PBB-nya villa milik karyawan ini penggantian atau imbalan atas pekerjaan. Nah, jadi ini bisa jadi apa namanya, penghasilan dong bagi karyawan. Nah, terus eh, pilihan C dan D tidak tepat karena PBB terutang untuk 1 tahun pajak. Berarti ke bayar PBB untuk aset milik karyawan masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Oke, yang C sama D ya, melalui penyusunan amortisasi nggak tepat. Jadi pilihannya dapat atau tidak dapat. Nah, jadi ya intinya kalau dia villa miliknya karyawan, dia menjadi eh, apa namanya, natura ya. Kalau villa eh, kalau itu villa milik perusahaan yang digunakan oleh karyawan gimana? Kalau dia villa perusahaan yang digunakan, yang bisa digunakan oleh karyawan, sebenarnya sama juga ya. Kalau itu digunakan sebagai fasilitas karyawan tertentu, ya maksudnya ada sewanya dia dibuat pegawai tertentu, maka kalau menurut saya itu menjadi deductible, bisa tetap. Nah, tapi kalau misalnya dia memang fasilitas buat karyawan gitu, ya, tapi siapa aja boleh pakai, nah itu malah menurut saya eh, malah nggak bisa tuh, nggak bisa karena nggak ada hubungannya langsung dengan kerjaan kecuali bisa diidentifikasi apa namanya, biaya-biayanya, dan biaya-biaya itu maksudnya atas perawatan villa tersebut bisa diidentifikasi biayanya, dan biaya-biaya tersebut bisa ditagihkan kepada karyawan yang menggunakan villa tersebut. Nah, tapi pembayaran atau pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan itu bisa aja menjadi deductible expense sepanjang si karyawan bukan pemegang saham. Nah, karena kalau si karyawan menjadi pemegang saham, maka ini menjadi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kemudian kedua, karyawan melakukan pekerjaan yang eh, kaitannya dengan yang berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, eh, objek pajak penghasilan yang sifatnya non final. Itu sih. Nah, ini tadi latihan pilihan ganda ya. Nah, terus satu lagi nih.
Kayaknya belum ya. Nah, jika sini ada PT Bahagia Sukses Bersama. Eh di PT Bahagia Sukses Bersama ini ya ada transaksinya, kemudian dia ada laporan laba rugi sebelum pajak, kemudian ada neracanya sebelum pajak juga. Di sini ada PPh pasal 25 dibayar di muka sama PPh pasal 22 dibayar di muka. Ya. Aktifannya tanah bangunan dan aktiva tetap lainnya. Modalnya itu 6,5 miliar, ada laba ditahan 2 miliar, jadi laba tahun berjalannya dan laba tahun berjalannya 1 miliar sebelum pajak nih. Jadi total aktifannya 11,5 miliar dan total modal dan ekuitasnya modal ekuitas. Total kewajiban ya, kewajiban dan ekuitasnya 11 juga 11,5 miliar. Nah, oke kita lihat satu-satu. Nanti setelah itu kita tinggal masukin di sini ya. Ini udah dimasukin juga. Tinggal ngecek aja angka-angkanya. Satu, penyerahan kepada bendaharawan pemerintah. Nilai penyerahannya 5 miliar. Oke. Penjualan tersebut dipungut PPh pasal 22 1,5%. Nah, ini ada NPWP-nya Dinas PU Kota Bogor. Lalu dibayarnya SSP PPh pasal 22 ini dibayarnya tanggal 6 Januari 2022. Nah, atas penyerahan kepada bendahara instansi pemerintah, ini dipungut PPh pasal 22 dan PPN oleh instansi bendahara pemerintah. Nah, dari neraca kita lihat ada kredit PPh pasal 25. Jadi, kredit PPh pasal 22. Jadi ini kelihatannya sudah dibukukan. Dan angkanya sama. Dan DPP-nya 5 miliar, PPh pasal 22-nya 1,5% dari 5 miliar itu di 75 juta. Nah, di neraca juga kebetulan udah ada. Ada ya. Sudah ada ya 75 juta. Ini sudah ada PPh pasal 22. Nomor 2. PT Bagai Sukses Bersama menggunakan metode nilai mana yang lebih rendah antara harga pokok dan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value untuk penilaian persediaan. Dari data persediaan yang ada, persediaan awal harga pokoknya di 7 miliar, eh, tapi net realizable value-nya di 6 miliar. Makanya persediaan awal yang dipakai secara akuntansi itu di 6 miliar. Lalu persediaan akhir, harga pokoknya 4 miliar, net realizable value-nya juga 4 miliar sama ya. Jadi, nah fiskal itu menggunakan apa namanya harga perolehan gitu ya. Jadi perlu kita hitung juga fiskalnya berapa. Nah, saldo awal persediaan secara fiskal kita pakai 7 miliar. Pembeliannya 40 miliar. Saldo akhir kita pakai 4 miliar karena sama ya. Jadi HPP fiskalnya 43. Sementara secara komersil secara komersial mana tadi laporan keuangan HPP-nya di 42 nih, HPP-nya 42. Sementara fiskalnya 43. Nah, lebih gede fiskal daripada komersial. Jadi ini koreksi fiskal negatif ya. Dan ini beda waktu. Lalu ada gaji bonus PPh pasal 21 ditanggung, premi-premi
serta tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi. Gaji, bonus, serta tunjangan itu pemberian dalam bentuk uang. Jadi jadi deductible aja. Kemudian premi JKK-JKM itu kan asuransi. Jadi sepanjang dia menjadi penghasilannya karyawan, maka menjadi deductible expense. Lalu PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Ini merupakan fasilitas, berarti kenikmatan ya, PPh-nya dibayarin. Jadi ini menjadi eh, deductible expense ya, natural kenikmatan. Jadi nggak ada koreksi dong. Tiga. Nomor 4, ini sewa, ada sewa ruko, ada sewa rumah. Sini ada sewa ruko, ada sewa rumah. Nah, sewa ruko itu yang Jalan Surya Kencana, sewa rumahnya salah satu pemegang saham ya. Nah, sewa rumahnya salah satu pemegang saham. Sewa rukonya alamatnya kelihatannya sama ya. Kita lihat, samain aja ya. Nah, jadi yang sewa ruko ini karena digunakan sebagai kegiatan usaha, jadi nggak bisa diakui deductible. Tapi yang sewa rumah pemegang saham ini biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Nah, seperti ini ya. Lalu beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari transportasi dan akomodasi perjalanan dinas. Lalu ada umrohnya pemegang saham, terus uang saku untuk perjalanan dinas. Nah, yang uang saku ini mungkin jadi penghasilan nanti ya, penghasilannya karyawan. Tapi ini deductible aja. Perjalanan umroh eh, si pemegang saham ini biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Jadi kita koreksi juga, ini beda tetap. Perbaikan pemeliharaan, ada truk, pickup, perbaikan ruko, sama servis kendaraan pribadi Arnold. Arnold itu direktur. Berarti ini, dan dia tidak berangkat sebagai pemegang saham. Nah, jadi yang servis kendaraan ini adalah fasilitas dong buat karyawan. Nah, kalau fasilitas dianggap eh, aturan kenikmatan, deductible expense ya. Jadi nggak ada koreksi. Kemudian beban pemasaran ada yang nggak ada daftar nominatifnya, ya kita koreksi juga. Karena tidak sesuai PMK 02 tahun 2010. Koreksi 40 juta. Koreksi 100 juta, jadi yang boleh cuma 40 juta. Kemudian penghapusan piutang semuanya cadangan, jadi kita non-deductible semuanya. Lalu dalam beban PBB ada punyanya pemegang saham dan punyanya direksi ya, Alvin. Oh enggak, pemegang saham semua. Pemegang saham yang merangkap juga salah satunya sebagai komisaris. Jadi yang eh, apa untuk pemegang saham semuanya kita koreksi. Nah, jadi biayanya semuanya 20 juta, dari 20 juta ada 5 juta yang kita koreksi. Jadi sisanya 15 juta. Perhitungan penyusutannya ada 4 aktiva, ada peralatan, truk, pickup, gudang. Nah, eh, biaya penyusutannya itu secara komersial di 132 juta. Nah, secara fiskalnya berapa? Ini kita ngitung. Jadi, perusahaan menggunakan metode garis lurus, baik secara fiskal maupun komersial. Jadi, kita hitung penyusutan fiskalnya berdasarkan kelompoknya. Ini karena garis lurus tinggal dikali aja. Paling PR-nya adalah masih berlaku nggak gitu ya.
Atau masih dapat disusutkan nggak? Situ ya. Nah, Januari 2020. Bulan perolehan peralatan kantor Januari 2020. eh Kelompok 1 4 tahun berarti sampai 2024. Ini masih oke juga. Ini kan tahun pajak berapa nih? Tahun pajak 2022. Ini 2024 masih. Jadi peralatan kantor masih, truk juga 8 tahun kan masih, pickup juga masih, gudang juga 20 tahun ya. Jadi semuanya masih dapat penyusutan di tahun ini. Jadi jumlah total penyusutannya 147.500. Nah, secara komersial diakui 132. Nah, fiskal biayanya lebih besar. Jadi koreksi fiskalnya negatif lagi. Ini beda waktu ya. Kemudian selanjutnya ada beban sumbangan. Sumbangannya ya tidak memenuhi PP 93 dan pasal 6. Jadi kita koreksi semua 120 jutanya. Lalu dalam beban lain-lain ada beban entertainment, ada daftar nominatifnya, outbound, outbound fasilitas buat karyawan, keperluan pantry, kantor dan gudang juga untuk karyawan, sembako staff untuk karyawan, mes karyawan juga, kenikmatan buat karyawan, makan minum karyawan juga untuk karyawan. Jadi nggak ada koreksi dong. Nah, terus penyertaan saham itu pada Gemilang Waspada sebesar 1 miliar dan pada Lancar Utama 600 juta. Nah, alamatnya sama. Nah, kenapa? Oh, ini dia. Ada dividennya 20, sahamnya 20% dari Gemilang, yang Lancar Utama 30%. Nah, sesuai dengan pasal 43, dividen terima WP Badan ini bukan objek PPh ya. Jadi ya diterima dari PT ke PT ya udah. Jadi ini aja kan. Apa namanya? eh Bukan objek pajak, kita koreksi jadinya ya. Koreksi. Jumlah yang merupakan objek pajak final non final 0, jadi sisanya ini kita koreksi negatif. Nomor 14. 14 apa nih? PPh pasal 25 sudah dibukukan. 15 ada juga perusahaannya mempunyai penghasilan lain berupa bunga deposito. Jadi ini kita koreksi bunga depositonya. Selanjutnya kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini neracanya sebelumnya rekonsiliasi fiskalnya. Oh, di sini deh rekonsiliasi fiskalnya. Nah, rekonsiliasi fiskalnya tadi ada penyesuaian fiskal dari persediaan 1 miliar, koreksi negatif. Ini menjadi beda waktu. Terus beban sewanya apa tadi? Oh, sewa rumahnya ya, rumahnya pemegang saham. Nah, kemudian perjalanan ibadahnya pemegang saham, nih biaya dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, kita koreksi. Lalu ada biaya pemasaran yang tidak didukung daftar nominatif, ini juga beda tetap, kita koreksi positif. Penghapusan piutang tak tertagih, nah ini dalam bentuk cadangan, jadi ini menjadi apa? eh Beda waktu ya, koreksi fiskal positif beda waktu. Lalu beban materai PKB PKPBB ini juga beda sementara, ini beda beda tetap, beda tetap. Beban penyusutan ini beda waktu, koreksinya negatif tadi.
Sumbangan bantuan 120 juta ya, sumbangan bantuan. Ini juga beda tetap. Terus yang lain dividen, bunga deposito ini beda tetap semua. Nah, jadi koreksinya yang beda waktu itu ada koreksi negatif 865 juta dan yang beda tetap ada koreksi positif 245 juta. Nah, dari sini kita lihat bahwa simpelnya kan pajak tangguhan adalah tarif dikalikan selisih DPP-nya ya. Nah, selisih DPP-nya ini negatif ya. Negatif. Negatif artinya eh, apa namanya koreksi negatif. Koreksi negatif berarti sekarang kita bayar pajak lebih sedikit daripada kita membebankan. Berarti bebannya lebih banyak. Nah, itu karena ada beban pajak tangguhan. Nah, 190 juta ya sama kali 22%. Kemudian pajak kininya kita ngitung penghasilan kena pajaknya jadi 449. Penghasilan kena pajaknya, kemudian kompensasi kerugian sudah tidak ada lagi. Lalu PPh terutangnya 22% dari penghasilan kena pajak di 98 juta. Nah, tinggal apa namanya PPh pasal 22-nya sama pasal 25 untuk yang jadi kredit pajaknya. PPh terutangnya 98 juta, kredit pajaknya itu 105 juta. Jadi ada lebih bayar 6.110 ya. Jadi jurnalnya kita jurnal pajak ini 98 juta pada hutang PPh Badan, lalu langsung kita lakukan pengkreditan sehingga ada piutang restitusi PPh Badan 6 juta, hutang PPh Badannya habis, kemudian PPh pasal 22 dan pasal 25 menjadi kredit pajak. Dan ada beban pajak tangguhan 190 juta, serta itu menimbulkan kewajiban pajak tangguhan 190 juta juga. Nah, setelah jadi nih, kita lakukan penjurnalan. Nah, dari penjurnalan, eh, apa laba setelah pajaknya di 780-700. Ini yang menjadi retain earning nih. 780-700. Kemudian kewajiban pajak tangguhan muncul 190 juta di beban tadi. Lalu piutang restitusi PPh Badan muncul ya. Kemudian PPh pasal 22 dan pasal 25 udah dikreditkan habis. Jadi tinggal pajak ini di laporan rugi laba, terus beban pajak tangguhan juga di laporan rugi laba. Jadi sisanya hanya hutang PPh Badan habis, jadi nggak ada lagi. Sisanya ada piutang restitusi 6.110 sama eh, ini beban sama kewajiban pajak tangguhan. Ya. Dan sudah nih, sudah terwakili beban, kewajiban. Beban sama kewajiban, kewajiban ada. Ya, itu teman-teman untuk rekonsiliasi fiskal ya. Cepat karena bahas, kalau ngerjain agak lumayan nih. Cepat karena udah dibahas ya. Kalau ngerjain agak ya sejaman lah kali ya, teman-teman. Oke, lanjut. KL. Nah, ini ada catatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, berdasarkan SPT tahun 2024, pajak yang masih harus dibayar perusahaan sebesar 400 juta. Jumlah kredit pajak selama 2024 senilai 305.500. Total beda tetap yang menjadi koreksi positif dalam perhitungan SPT tahun 2024 adalah 34.400. Wajib pajak tidak memperoleh fasilitas menurut Undang-Undang PPh Pasal 31E.
Nah, pertanyaannya berapa beban pajak ini, manfaat pajak tangguhan atau beban, penghasilan kena pajak, sama laba sebelum pajak tahun berjalan, dan total beban pajak. Ya, total. Nah, ini kita tahunya cuma SPT-nya, KB-nya 400 juta, kredit pajaknya 305, dan ada koreksi beda tetap 344. Jadi suruh ngitung dari bawah. Pertama, berapa sih PPh terutangnya atau beban pajak kini? Nah, beban pajak kininya adalah PPh badan itu kan pasal 29 tambah kredit pajak, dikurangi kredit pajak ya. PPh kurang bayar itu kan PPh badan dikurangi kredit pajak. Jadi kalau kita mau cari PPh badan, PPh kurang bayar ditambah kredit pajak. Jadi kredit pajaknya 305, PPh kurang bayarnya 400, jadi PPh terutangnya 705. Nah, satu. Kemudian kedua, berapa manfaat pajak tangguhan? Nah, kita lihat dari selisihnya aja. Dari 2023 ke 2024, aset pajak tangguhannya itu berkurang. Aset pajak tangguhan berkurang. Nah, tapi eh sorry. Aset pajak tangguhannya berkurang. Nah, aset pajak tangguhan berkurang, tapi kewajiban bertambah. Nah, bukan tapi ya, dan berarti eh, sama kan? Dia aset berkurang, kewajiban bertambah gitu kan? Sama-sama di dikredit gitu, sama-sama dikredit. Jadi karena sama-sama dikredit berarti dia menimbulkan beban ya, beban pajak tangguhan. Aset berkurang kok, aset berkurang berarti dia menimbulkan eh, beban ya, beban pajak tangguhan. Nah, jumlah manfaat atau beban pajak tangguhan itu 291. Ini adalah beban pajak tangguhannya. Jadi saldo eh, akhir pajak tangguhan selisihnya antara apa namanya aset dan kewajibannya, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan itu di 255.200. Ini saldo akhirnya. Sementara saldo awalnya 546. Jadi penambahan pengurangan 291. Ya, kita tinggal jurnal 291 itu berasal dari aktiva 290, kewajiban 1300. Ini kalau dicatat secara terpisah, tapi kalau dicatat jadi satu, ya tinggal pilih itu menjadi beban apa itu menjadi dicatatnya waktu itu aktiva atau apa namanya kewajiban pajak tangguhan saldonya yang masih ada. Ya. Lalu penghasilan kena pajak tahun 2024. Penghasilan kena pajak itu PPh kita dapat. Jadi penghasilan kena pajak itu merupakan dasar perhitungan PPh terutang. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa penghasilan kena pajak, ya tinggal PPh terutang dibagi tarif kan gitu ya. Nah, kalau tarifnya 22%, maka penghasilan kena pajaknya di 3,2 miliar. Dah, selesai. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu kita gunakan laba sebelum pajak sebelum koreksi fiskal sama sebelum kompensasi kerugian ya. Jadi ngambilnya dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sama dengan laba sebelum pajak tambah penyesuaian fiskal, tambah atau dikurangi penyesuaian fiskal, dikurangi kompensasi kerugian. Nah, atau laba sebelum pajak dikurangi kompensasi kerugian, tambah penyesuaian fiskal. Ya sama aja lah ini. Beban pajak tangguhan jadi tinggal tarif PPh badan kali koreksi beda waktu. Ya. Koreksi positif mengakibatkan manfaat pajak tangguhan, koreksi negatif mengakibatkan beban pajak tangguhan. Pada tahun 2023 ini ada nih. Nah, ada rugi fiskal tapi habis di 2024. Nah, padahal dia munculnya di 2023. Kita bisa aja sih berasumsi bahwa rugi fiskal ini digunakan di 2024. Ya, kita bisa berasumsi seperti itu.
Jadi tadinya ada saldonya, tapi 2024 habis. Jadi kita berasumsi rugi fiskalnya dikompensasikan. Nah, jadi aktiva pajak tanggungan yang berkurang 150, jadi rugi yang bisa dikompensasikan 681. Kemudian semua aset itu selisihnya kan 291 ya. Dari selisih 291 eh, DPP-nya itu 1,324, ini koreksinya termasuk koreksi apa namanya penyesuaian rugi yang bisa dikompensasikan nih 1324. Jadi kita keluarin dulu nih ruginya supaya benar nih. Nah, jadi kita dapat koreksi beda waktunya 642. Terus koreksi beda tetap tidak diketahui di soal 344 juta. Jadi jumlah koreksi 297 juta nih. Jadi kalau kita masukin angkanya laba sebelum pajak itu di angka 4,1 miliar ya. 4,1 miliar. Kemudian beban pajak terdiri dari pajak kini 705 sama pajak tangguhan 291. Nah, jadi jumlah beban pajak 996. Jadi laba bersih setelah pajak di 3189. Nah, oke. Ya, teman-teman, ini salah satu contoh juga. Nah, satu lagi ini eh, KL ya KLM. Nah, ada soal revaluasi aktiva tetap. Tapi ini kayaknya sama aja sih ya. Revaluasi aktiva tetap penilaian kembali ini PT Abadi juga. Oh, sama-sama. Sama ya, udah kita bahas ini ya. Sudah. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Aman? Oke, kalau aman, alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah kita mungkin kita akhiri aja pembahasan kita ya akuntansi perpajakan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa lebih sukses dalam karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, serta apa yang saya sharing merupakan apa yang saya pahami gitu ya, tapi juga belum tentu apa yang saya pahami